Mengapa teman-teman semua bangun di pagi hari? Mengapa orang lain harus peduli? Jika teman-teman ingin menjadi pemimpin penggerak, pemimpin bisnis yang lebih baik, membangun bisnis yang lebih kuat, bahkan hanya ingin menemukan makna dari kehidupan keseharian, maka saya sarankan buku ini dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan kembali membahas sebuah buku yang ketika saya baca buku ini, saya sendiri merasa ada kesamaan antara apa yang selama ini dikerjakan dengan apa yang ditulis buku ini. Jadi rasanya seperti menemukan framework konseptualnya. Mengapa? Karena begini, dalam saya berkegiatan organisasi, hampir selalu pendekatannya bukan pendekatan yang sifatnya instruktif kepada teman-teman yang bersama dalam sebuah organisasi, tapi pendekatannya adalah mengapa kita mengerjakan ini semua. Mengapa kita memilih untuk misalnya ketika mendirikan Indonesia Mengajar, mengapa kita perlu bekerja bersama, mengapa kita perlu jadi guru, mengapa kita perlu jadi orang yang berada di pelosok, sehingga rasa kepemilikan atas masalah itu ada pada semua. Saya biasa menggunakan istilah gerakan. Gerakan itu berbeda dengan program. Kalau program semata-mata dia menyelesaikan masalah. Kalau gerakan mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Dan mengajak semua untuk menyelesaikan masalah artinya ada rasa kepemilikan atas masalah, sehingga mau terlibat, sehingga mau menyelesaikan karena merasa masalah itu adalah milik kita bersama. Nah, ditulis oleh Simon Sinek, judulnya Start with Why. Simon Sinek ini seorang penulis, seorang motivator terkenal, dan bukunya ini terbit tahun 2009. Buku ini lahir dari pengalaman pribadinya ketika dia mengalami krisis di dalam pengelolaan bisnisnya. Dia menyebutnya sebagai krisis kepercayaan diri. Lalu akhirnya dia menyadari bahwa kenapa dia menghadapi krisis? Karena dia kehilangan tujuan, sense of purpose, kehilangan passion. Pencarian jawaban inilah yang kemudian menuntun Simon Sinek ini sampai pada konsep yang dia sebut sini Start with Why. Sinek ini kemudian mempresentasikan idenya dalam TED Talk yang jadi viral karena ditonton lebih dari 50 juta kali. Nanti teman-teman bisa lihat di TED. Nah, sejak itu Start with Why menjadi buku yang dibaca di mana-mana. Seakan-akan ini buku wajib bagi para pemimpin, bagi entrepreneur di berbagai belahan dunia. Nah, begitu juga dengan yang saya alami ketika melihat buku ini, membaca buku ini, rasanya inilah yang nanti saya jelaskan nanti pengalaman-pengalaman penggunaan pendekatan ini. Tapi saya ingin ceritakan dulu tentang isinya. Apa inti dari buku ini? Inti dari buku ini adalah konsep tentang the golden circle. Jadi bayangkan ada 3 lingkaran konsentris. Jadi lingkaran yang terluar adalah tentang apa, what, apa. Yang di dalamnya adalah how atau bagaimana. Lalu di dalamnya lagi lingkaran yang terdalam adalah why atau mengapa. Nah, Sinek ini berpendapat bahwa kebanyakan orang dalam organisasi itu tahu tentang apa yang akan dikerjakan. Sebagian tahu tentang bagaimana melakukannya. Tetapi hanya sedikit orang di dalam organisasi yang benar-benar tahu mengapa dikerjakan. Why ini atau mengapa ini, karena pertanyaan utamanya adalah tentang tujuan, tentang keyakinan, tentang asal-muasal penyebab mengapa kita melakukan itu. Jadi organisasi yang barangkali teman-teman miliki, pertanyaan sederhananya, mengapa organisasi itu ada? Bahkan pertanyaan sederhana, mengapa teman-teman semua bangun di pagi hari? Mengapa orang lain harus peduli? Jadi Sinek ini menegaskan bahwa pemimpin dan organisasi yang inspiratif itu selalu memulai dengan why, mengapa.
ketika mereka berkomunikasi dari dalam keluar, dimulai dengan tujuan, bukan dengan semata-mata produknya atau karyanya atau layanannya. Yang dikomunikasikan adalah tujuan utamanya. Nah, ada contoh-contoh yang dibahas di buku ini. Dia menceritakan soal Apple, dia cerita juga tentang Martin Luther King. Di Apple diceritakan bahwa Apple tidak hanya menjual komputer, tapi why-nya. Mereka menantang status quo, mereka memunculkan cara berpikir yang berbeda, dan itulah yang membuat dalam analisa ini kenapa Apple itu sukses dalam berbagai produknya, dari mulai komputer sampai HP, sampai jam tangan. Itu semua contoh bahwa mereka bekerja dari why. Begitu juga cerita Martin Luther King, ada juga cerita tentang Wright bersaudara yang mencoba pesawat terbang. Nah, kami juga mengalami berkali-kali ketika berada di dalam jajaran Pemprov DKI misalnya, maka selalu pertanyaan dasar itu menjadi bahan diskusi. Mengapa kita membuat program ini? Mengapa kita menyusun kebijakan ini? Dan mengapa inilah yang memancing percakapan, yang memancing diskusi, sehingga semua yang terlibat di dalam penyusunan kebijakan punya rasa memiliki dan punya keyakinan bahwa yang dibuat adalah bagian dari menyelesaikan masalah dan menyelesaikan akar atau tujuan dari masalah itu. Jadi misalnya ketika berbicara tentang jembatan penyeberangan orang, maka ada pertanyaan sederhana. Mengapa dari jembatan penyeberangan orang ini perlu ada? Terus pertanyaannya, ya dari dulu ada Pak. Ya pertanyaan sederhana, mengapa sekarang ada? Begitu kita membahas di situ, lalu kita tahu pengalaman apa yang akan kita berikan. Bahwa jembatan penyeberangan itu bukan hanya untuk badan lewat, tapi untuk memberikan pengalaman baru. Sebagai contoh, ada jembatan penyeberangan yang atapnya dilepas. Kenapa? Lokasinya di Jalan Sudirman. Jembatan penyeberangan ini memberikan kepada orang yang menjalani jalan itu punya pengalaman baru, karena dia menyaksikan ruang terbuka dengan pemandangan yang luar biasa yang tidak ada di tempat lain di seluruh Indonesia. Jadi dalam banyak kebijakan, mulainya dengan kalimat sederhana sekali. Mengapa? Why? Nah, lalu sekarang tentang aplikasinya. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep start with why di dalam keseharian kita, di dalam organisasi yang kita pimpin, baik organisasi sosial, organisasi bisnis, maupun organisasi di pemerintahan. Oh ya, sebenarnya ada dua nih. Konsep utamanya ini start with why. Lalu ada juga ini semacam workbooknya. Ini dipakai untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana aplikasinya. Kalau di sini menjelaskan tentang konsepnya. Nah, dua-dua ini bisa pasangan. Walaupun yang penting dibaca ini dulu, baru kita bicara tentang bagaimana pemanfaatannya. Jadi untuk teman-teman yang mimpin atau teman-teman yang aktif organisasi, baik bisnis, sosial, pemerintahan, persatu, temukan why. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar memotivasi Anda, teman-teman semua. Apa dampak yang ingin teman-teman buat. Pikirkan itu secara serius. Yang kedua, komunikasikan why itu kepada lingkungan sekitar. Mulailah di setiap presentasi atau pitching itu dengan menjelaskan mengapa teman-teman melakukan apa yang teman-teman kerjakan. Jadi jelaskan mengapanya, bukan hanya apanya. Yang ketiga, rekrut berdasarkan why. Jadi kalau merekrut tim, maka cari orang-orang yang memiliki keyakinan, memiliki tujuan yang sama dengan teman-teman semua. Jadi bukan hanya punya keterampilannya, bukan hanya punya kemampuannya, tapi punya sense of purpose yang sama, punya alasan yang sama, why yang sama. Nomor 4, buat keputusan berdasarkan mengapa, berdasarkan why. Jadi kita kadang-kadang berada dalam situasi yang dilema. Bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit.
Nah, ketika mengambil keputusan yang sulit, maka kita kembalikan kepada tujuan utamanya. Mengapa kita mengerjakan ini semua? Dan itu kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan dilema-dilema. Nah, jadi dengan 4 prinsip ini, menurut analisa dari Simon Sinek, maka kita akan bisa membangun tim yang memiliki motivasi tinggi, yang memiliki perasaan tujuan, sense of purpose yang kuat, memiliki hubungan dengan, kalau perusahaan, maka customer yang lebih loyal, yang lebih baik, dan kalau ini adalah kebijakan, maka kebijakan yang lebih dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kegiatan organisasi, baik organisasi sosial, organisasi usaha, atau organisasi pemerintahan, itu ada perasaan bermakna. Bagi yang berada dalam organisasi, ada perasaan kami memiliki makna, kami memiliki manfaat, bukan sekedar kami sudah mengerjakan. Nah, apalagi di dunia usaha nih, di era di mana konsumen sekarang ini makin cerdas dan karyawan itu makin mencari makna dari pekerjaannya. Konsumennya ingin makna dari barang yang dibawanya, dibelinya. Yang bekerja ingin punya perasaan kami bekerja untuk sesuatu yang punya tujuan yang kami sepakati. Karena itulah konsep Start with Why ini jadi makin relevan. Jadi buku ini mengajarkan pada kita untuk fokus pada tujuan lebih besar. Bukan hanya pada produk, bukan hanya pada penjualan, bukan hanya pada keuntungan. Dan di dunia yang berubah cepat, why ini adalah jangkar yang memberikan kita stabilitas, yang memberikan kita arah. Dan ini membantu untuk kita tetap relevan dan tetap bisa melakukan inovasi-inovasi terus-menerus. Karena ketika kita bicara what dan how, kita mungkin bisa berubah-ubah. Tapi tentang why, inilah yang menjadi pegangan utamanya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Start with Why ini bukan hanya tentang bisnis atau kepemimpinan. Buku ini adalah tentang menemukan makna dan makna yang mendalam atas apa yang kita lakukan, dan inilah yang kemudian bisa menginspirasi untuk orang bergabung dan menginspirasi untuk orang bisa bergerak bersama. Jadi jika teman-teman ingin menjadi pemimpin penggerak, pemimpin bisnis yang lebih baik, membangun bisnis yang lebih kuat, bahkan hanya ingin menemukan makna dari kehidupan keseharian, maka saya sarankan buku ini dibaca. Sempatkan baca buku ini, dan udah ada edisi bahasa Indonesianya setahu saya. Dan seperti saya bilang tadi, ada buku panduannya yang ini bisa dipakai juga untuk pendamping sehingga bisa manfaatkan secara optimal. Suruh saya baca bukunya, temukan why milik teman-teman semua, dan lihat bagaimana ini bisa mengubah perspektif teman-teman di dalam berkarya, di dalam merumuskan langkah ke depan. Terima kasih.